Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan tak lupa lagi kita panjatkan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hadirin ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan iman dan Islam, kekuatan rohani dan jasmani, kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh isi dari bumi tersebut. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semuanya, yaitu dinamakan dengan yaumul qiyamah. Semua akan mati, manusia akan mati, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia mati, maka tidak ada lagi yang dibawa kecuali iman, amal soleh, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Maka di akhirat kelak dia akan beruntung. Karena apa hadirin yang mulia? Karena kalimat La ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, qala Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata, Ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bihi wa an'uka bihi. Wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang bisa mengingat engkau dengan sesuatu tersebut, dan bisa berdoa kepada engkau dengan sesuatu tersebut. Qala Qul la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hadha. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengatakan kalimat ini. Qala qul la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah la ilaha illallah. Qala innama uridu syai'an takhussuni bihi. Nabi Musa menjawab, aku menginginkan sesuatu yang engkau khususkan kepadaku dengan sesuatu tersebut. Qala ya Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, lau anna samawati, sekiranya sesungguhnya
langit as-sab'i yang 7 wal ardina sab'a, dan bumi yang 7 kali lipat, yang 7 lipat, fi kifatin ada dalam timbangan yang lain. Wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kifatin ada dalam timbangan yang lainnya. Malat bihim la ilaha illallah, maka timbangan yang berisi la ilaha illallah itu akan lebih berat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya apa? Kita menafikan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sering mengucapkannya, harus sering menzikirkannya. Mungkin selepas sholat atau di luar itu, di luar waktu sholat, kita berzikir dengan kalimat tersebut. Kita ulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai apa? Sampai kalimat la ilaha illallah tertanamkan di dalam hati kita. Sampai bibir kita, lisan kita sibuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tsumma mata ala dalik, kemudian dia tersebut meninggal di atas kalimat tersebut setelah membacakan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kehadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat inilah yang akan menolong kita. Kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita. Maka janganlah kita menyepelekan kalimat tersebut, karena kalimat ini kalimat yang sangat indah. Tidak ada bandingannya dengan kalimat ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menzikirkan kalimat la ilaha illallah kapanpun, dimanapun kita berada, berdiri, duduk, atau kita sambil berbaring, sibuk terus istiqamah untuk menzikirkan la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW dan untuk mengamalkan apa yang telah kita bacakan tadi. Ikhwani fillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.